Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Majapahit tidak menguasai seluruh Nusantara. Kerajaan terbesar Indonesia, Majapahit, ternyata tidak menguasai seluruh Nusantara, apalagi kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Siam Selatan atau Thailand. Tidak seperti apa yang ada di buku-buku pelajaran selama ini, daerah-daerah di Nusantara merupakan daerah merdeka dan berkedaulatan, bukan daerah kekuasaan Majapahit, kata arkeolog Hajan Jafar yang juga penulis buku Masa Akhir Majapahit pada diskusi bertajuk Majapahit, Masa Awal, Pencapaian, dan Masa Akhir. Kekuasaan Majapahit, katanya, hanya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, dan Bali. Dan saat itu ada kerajaan kuat juga di Nusantara, yaitu Kerajaan Melayu. Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya saat itu hanya sebuah kerajaan adikuasa. Majapahit hanya sebuah kerajaan yang dihormati kerajaan-kerajaan sekitar karena kesuksesannya mengolah perekonomian dan menjadi contoh kerajaan-kerajaan sekitar. Dan saat itu Majapahit terkenal akan negara agraris, ekonomis, dan maritim. Majapahit disegani kerajaan sekitar karena mampu menjaga keamanan dan kestabilan regional serta memiliki pengaruh luas di Nusantara. Majapahit juga mempunyai kerjasama dengan Kerajaan Melayu yang dipimpin oleh Raja Aditya Warman yang beribu kota di Dharma Wangsa, yaitu Sumatera Barat. Majapahit sebagai kerajaan adikuasa berkewajiban melindungi daerah-daerah di Nusantara demi berlangsungnya kerjasama regional. Majapahit pun kerap melakukan perdagangan dengan daerah-daerah sekitar seperti Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin, dan Malaka. Bahkan pernah ada pertukaran prasasti bernama Amogapasa antara kedua kerajaan sebagai simbol bentuk kerjasama, kata Hasan Jafar yang juga ahli epigrafi dan sejarah kuno Indonesia. Jafar juga mengemukakan pemahaman salah selama ini yang menyebutkan berbagai kerajaan lain di Nusantara memberikan upeti atau pajak ke Majapahit. Kerajaan-kerajaan itu hanya memberikan hadiah, bukan upeti, dan wajar kerajaan memberikan hadiah ke negara yang kuat saat itu, kata Hasan. Ketika ditanya kebenaran Sumpah Amuk Tipalapa yang dikumandangkan Gajah Mada ketika dilantik oleh Ratu Majapahit, Tribhuwana Tunggadewi, menjadi Pati Majapahit, bahwa ia akan memakan buah palapa sebelum menguasai Nusantara, itu juga salah penafsiran. Mukti palapa bukan makan buah palapa, tapi artinya saya tidak akan bahagia sebelum menyatukan Nusantara. Namun itu masih menjadi perdebatan hingga sekarang, karena Gajah Mada hanya memadamkan pemberontakan di Bali dan Dompo atau Sumbawa. Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan besar pada zaman Hindu-Buddha yang berkembang sejak tahun 1293 sampai dengan 1519, mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara. Kisah kerajaan Majapahit terdapat dalam Kitab Pararaton dalam bahasa Kawi dan Kitab Nagara Kartagama dalam bahasa Jawa kuno. Sejak zaman keemasannya, kerajaan Majapahit memiliki 21 daerah, yaitu Daha atau Kediri, Jagaraga, Kahuripan yaitu Janggala dan Ciwana, Tanjung Pura, Pajan, Kembar Jenar, Wener, Kabalan, Kumampel atau Singasari, Serunggu, Singapura, Matahun, Wirabumi, Telin, Kalinggapura, Pandan Salas,
Paguhan, Pamotan, Mataram, Lasem, Pakembanan, dan Pawanawan. Hasan Jafar menamatkan pendidikannya di Universitas Indonesia dengan skripsi perihal Majapahit. Kini, hasil penelitiannya sudah diterbitkan Komunitas Bambu dengan judul Masa Akhir Majapahit, Irindrawardana dan Masalahnya. Dalam buku itu, ia menguak alasan runtuhnya kerajaan yang disebut-sebut terbesar serta memiliki pengaruh paling luas pada zamannya. Dan juga ada fakta yang menyebutkan bahwa Hayam Wuruk bukanlah raja terakhir Majapahit. Meski dikenal sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar, kenyataannya Majapahit tidak pernah menguasai Nusantara. Hasan mengungkapkan, dalam etimologi menguasai, ada kesan seolah-olah ada daerah atau wilayah yang takluk dan ada upeti yang disetorkan dari penguasa daerah kepada Raja Majapahit. Faktanya, kata Hasan, hubungan Majapahit dengan daerah-daerah sekitarnya bersifat mitra satata, alias sahabat setara atau mitra dalam kedudukan yang sama tinggi. Dalam hal ini, Majapahit dengan pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Jepara menyediakan tempat bagi berkumpulnya para pedagang dari seantero Nusantara. Hasan mengatakan, Nusa adalah pulau-pulau atau daerah, sementara Antara adalah yang lain. Jadi Nusantara pada masa Majapahit diartikan sebagai daerah-daerah yang lain, karena kenyataannya memang di luar wilayah Majapahit. Kerajaan Majapahit sendiri berlokasi di Trowulan, dekat Sungai Berantas, dan merupakan kerajaan yang bercorak agraris. Komoditi utama Majapahit adalah beras. Artinya, pada akhir abad ke-14, perdagangan Majapahit sudah berciri globalisasi. Sementara konsep Nusantara sendiri, kata Hasan, merupakan koalisi antara kerajaan-kerajaan yang turut bekerja untuk kepentingan bersama, untuk keamanan dan perdagangan regional. Sifatnya bukan menguasai, sehingga jika ada pemberian hadiah itu bukanlah upeti. Misalkan ada duta besar datang memberikan hadiah kepada Presiden Jokowi, apakah negara itu disebut ada dalam pengaruh Indonesia? Jawabannya tentu saja tidak. Sebagai kerajaan adikuasa setelah zaman Sriwijaya berakhir, Majapahit memang berkepentingan dengan wilayah kerajaan-kerajaan itu sebagai daerah tujuan pemasaran dan sebagai penghasil sumber daya alam dalam perdagangan.